Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang eklektisisme. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah eklektik. Pengertian eklektik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Secara bahasa, eklektik berasal dari bahasa Inggris yaitu eclectic yang berarti pemilihan sesuatu yang dianggap terbaik dari berbagai doktrin, metode, atau gaya dari susunan dari bagian yang sudah diambil. Secara istilah, eklektisisme ialah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori, atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang tepat. Jadi, eklektisisme itu adalah menggabungkan dari beberapa metode yang ada menjadi satu. Tetapi bukan berarti beberapa metode itu bergabung menjadi satu dan membentuk metode yang baru. Itu bukan. Itu hanya bergabung untuk menerapkan mana yang lebih baik dari situasi yang ada pada waktu itu. Secara eklektisme muncul sebagai jawaban dari kelemahan yang ada pada masing-masing metode tersebut. Aliran ini adalah sebagai upaya dari bangsa Barat untuk menyempurnakan beberapa dari aliran itu. Kelahiran eklektik juga bersifat objektif sebagai pembelajaran atau penelitian yang menunjukkan bahwa tidak adanya satupun metode tunggal yang sempurna diterapkan pada seorang guru atau peneliti untuk segala jenis tokoh eklektisisme. Yang pertama yaitu adalah Immanuel Kant adalah berusaha untuk menjembatani antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Menurut Immanuel Kant ialah pengetahuan tidak akan lepas dari pengalaman, tetapi pengetahuan tidak sekedar merupakan suksesi atas pengalaman. Istilah teknis suksesi yang dipakai dalam Immanuel Kant adalah merupakan pemahaman awal. Tokoh kedua yaitu adalah Hegel. Hegel berusaha menjembatani antara idealisme subjektif yang dikemukakan oleh Fichte dan idealisme objektif yang dikemukakan oleh Schelling. Jembatan yang dibuat Hegel adalah idealisme absolut. Ia membentuk sebuah metode dialektik yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Karena sintesis itu pada dasarnya adalah terbuat dari tesis baru atau sebuah ilmu baru. Timbulnya antitesis adalah sebuah penelitiannya. Jadi tesis itu adalah pemahaman lama, antitesis adalah penelitian, dan sintesis itu adalah pemahaman baru. Sekian akan dilanjutkan oleh Muhammad Mufidatul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan presentasikan ciri-ciri eklektik. Ciri-ciri eklektik berasal dari filsafat yang dikaitkan dengan penggabungan dari berbagai perspektif fondasi filsafat baru yang lebih baik, kemudian diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Pemikir aliran filsafat ini mencoba mengkombinasikan doktrin yang dianggapnya valid untuk disatukan, walaupun pemikiran tersebut tidak dapat disatukan pada satu kesatuan yang utuh atau integral. Dalam menggabungkan ide, hanya melihat ide yang ada serta kurang melihat konteks dan kesahihan ide yang diunggahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar dari metode eklektik. Yang pertama yaitu setiap metode mempunyai kelebihan dalam pengajaran. Kedua, tidak ada metode yang sempurna atau tidak ada metode yang salah, tetapi semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketiga, setiap metode memiliki latar belakang, karakteristik, dasar pikiran, dan peruntukan yang berbeda, bahwa bisa menjadi suatu metode yang muncul karena menolak metode sebelumnya. Jika metode-metode tersebut digabungkan,
maka akan menjadi sebuah kolaborasi yang saling menyempurnakan. Yang keempat yaitu tidak ada suatu metode yang sesuai dengan semua tujuan, semua murid, semua guru, dan semua program pengajaran. Yang kelima, yang terpenting adalah memberi perhatian kepada para pelajar dan kebutuhannya, bukan memenuhi suatu metode. Yang kelima yaitu Yang keenam yaitu setiap guru mempunyai kebebasan untuk menggunakan langkah-langkah atau teknik-teknik dalam penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan para pelajarnya dan sesuai dengan kemampuannya. Mengapa K13 lebih banyak mengambil metode eklektik? Dikarenakan metode eklektik biasa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai metode, sehingga ia dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikan dengan kebutuhan program pengajaran yang ditanganinya. Sehingga terlihat bahwa metode eklektik akan membuat kegiatan belajar mengajar yang variatif dan tidak terfokus pada suatu kegiatan. Menggunakan metode eklektik, siswa tidak akan cepat mudah bosan. Sebaliknya, metode eklektik bisa menjadi metode seadanya atau metode semau guru apabila pemilihannya hanya berdasarkan pada selera guru atau atas dasar mana yang paling enak atau yang paling mudah bagi guru. Bila demikian halnya, maka yang terjadi adalah ketidakmenentuan pembelajaran. Akibatnya, hasil dari pembelajaran yang tidak menentu ini tidak bisa diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Aditya Kurniawan. NIM saya 2081982. Di sini saya akan membacakan sedikit materi yang saya dapat, yaitu tentang implikasi filsafat elektisisme dalam pendidikan. Untuk membentuk peserta didik yang mampu memiliki personalitas yang tinggi, dapat berpikir yang kritis, dan memiliki budi pekerti yang baik, maka sekolah tersebut memerlukan fondasi elektisisme dari 3 paham, yaitu 1. Aliran idealisme. Aliran ini memungkinkan untuk mengembangkan kepekaan moral, ras, dan budi pekerti yang didasarkan pada nilai-nilai transidental. Yang kedua, aliran realisme. Aliran ini mampu mengembangkan profesionalisme yang tinggi pada proses pembelajaran. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme, yaitu mampu mengembangkan kemampuan pikir yang kritis, kepekaan terhadap nilai-nilai demokratis, dan kesamaan hak, sehingga mampu menjadi generasi perubahan yang akan menjamin keseimbangan perkembangan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiansi dan saya akan membahas tentang kelemahan dan juga kelebihan dari metode eklektik. Untuk kelebihannya, yang pertama, pengajar menguasai berbagai macam metodologi dan menerapkannya secara bervariasi. Yang kedua, metode ini dapat menggunakan berbagai metode sesuai dengan tuntutan dari materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, metode ini dapat menjadikan pengajar untuk lebih aktif dalam memberikan materi dan mempersiapkan berbagai kepentingan dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat, arah pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan masing-masing materi yang diajarkan. Yang kelima, pembelajar dapat membuat rancangan materi pembelajaran dan memilih metode yang lebih sesuai dari berbagai metode yang ada. Nah, yang keenam, proses pembelajaran lebih hidup karena antara pembelajar dan juga pengajar sama-sama aktif. Nah, untuk kekurangannya atau kelemahannya, yang pertama, pengajar akan terfokus pada beberapa metode, sedangkan tujuannya tidak mempunyai hubungan yang konkret antara metode dan materi. Yang kedua, metode ini dapat membingungkan pada pembelajar disebabkan pembahasan materi yang ganda. Nah, yang ketiga, pembelajarannya bercabang-cabang akan tidak terfokus sehingga dapat membingungkan pembelajar. Yang keempat,
tidak maksimalnya penggunaan waktu yang tersedia, sehingga tidak jarang pembahasan materi tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Yang kelima, inkonsisten pembahasan materi dan metode akan dapat berdampak kepada kebencian dan kebosanan terhadap materi dan bahkan pengajarnya.